Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Taratipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak salah resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya, selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kenapa kamu selalu dikejar-kejar oleh mereka hingga detik ini. Oke ya, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang merasa membutuhkan pesan, yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu ya guys ya. Oke, mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan ini ya guys ya. Alright. Well guys, sekadar informasi kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Taratipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, kita lihat di sini ya guys ya. Kenapa kamu selalu dikejar-kejar oleh mereka hingga detik ini? Ini buat kamu-kamu yang story-nya ini sesuai atau sama atau mirip ya, resonate ya dengan your real life story ya guys ya. Well, di sini ada the strength, ada five of swords, ada five of cups, ada nine of pentacles, ada nine of cups, ada page of wands, ada the death, and ada eight of wands. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. Oke guys, di sini aku merasa ya bahwa ini ada beberapa alasan atau penyebab ya kenapa kamu itu selalu dikejar-kejar oleh mereka hingga detik ini, yang mana mereka ini dalam tanda kutip itu bisa dibilang orang-orang toksik ya guys ya. Aku merasa bahwa beberapa di antara kalian, bahkan sebagian besar dari kalian ini, ada yang sampai dikejar-kejar oleh orang toksik ya guys ya. Kamu bingung ya, apa salahmu gitu loh guys ya. Atau kenapa sih kamu selalu ketemu dengan orang-orang toksik ya. Dan orang-orang toksik ini lagi-lagi mereka, lagi-lagi dia, lagi-lagi segerombolan orang itu. Gak ada yang lain. Why? Kenapa? Pasti di antara kamu ini bertanya-tanya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, melalui readingan ini ya, coba kita ulik lebih detail ya guys ya. Kenapa sih kamu selalu dikejar-kejar oleh mereka? Ada yang kemarin dikejar-kejar ya, atau sudah selesai ya, tapi ada juga hingga detik ini, hingga saat ini masih dikejar-kejar. Padahal kamu tuh udah cuek. Padahal kamu udah mengabaikan mereka, padahal kamu udah tidak mempedulikan mereka, tapi mereka sepertinya masih mengejar-ngejar dirimu ya. Why? Kenapa? Itu karena kamu adalah sosok yang tangguh di sini ya guys ya. Dikonfirmasi oleh the strength ya. Kamu tuh kuat gitu loh guys ya. Kamu berjiwa tangguh di sini ya guys ya. Kamu mampu melawan bahkan mengalahkan mereka. Di situ mereka penasaran ya, orang-orang toksik ini penasaran dengan dirimu. Sekuat itukah kamu? Iya, padahal kamu adalah mungkin secara look atau appearance ya, kamu tuh terlihat kayaknya nggak berpower gitu loh guys ya. Terlepas apapun gender kamu ya. Mungkin karena kamu terlihat sangat baik, ramah, lembut ya, sehingga dilihat kayaknya adalah sosok yang
lemah dan tak berdaya ya, sorry to say ya guys ya, terlihat kayaknya nggak ada apa-apanya nih, nggak berpower, nggak punya kekuatan apa-apa gitu ya. Ketika mereka menyerang kamu, ketika mereka memusuhi kamu, ketika mereka bergelombol dan mengkroyok kamu gitu loh guys ya, menyerang kamu setiap hari atau ngajak orang-orang sekitar untuk memusuhi kamu, kamu tetap mampu berdiri kokoh tegak di kaki kamu sendiri. Kamu mampu berdiri berpijak di kaki kamu sendiri. Di situ mereka heran, ya. Nggak ada pergeseran sedikit pun, nggak ada pergerakan dari kamu sedikit pun, apalagi kamu sampai lari. No, kamu menghadapi mereka seorang diri. Kamu mampu untuk melawan setiap kata-kata yang mereka lontarkan ya dengan tindakan real kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak banyak bacot, nggak banyak ngomong, nggak kowar-kowar, nggak pamer sana sini, tapi ada hasil, ada bukti ya yang memperlihatkan bahwa kamu ini tetap mampu duduk di singgasana kamu. Walaupun ada beberapa dari mereka yang mencoba untuk menggeser kamu, yang berusaha untuk merebut bahkan merampas kedudukan kamu, itu nggak bisa. Wah, kamu sekuat itu. Ternyata kamu adalah sosok yang kuat, strong, tangguh gitu loh guys ya. Sehingga di sini mereka mengejar-ngejar kamu, masih ngejar-ngejar kamu hingga detik ini ya, karena mereka nggak mampu mengalahkan kamu, karena kamu sekuat itu gitu ya. Karena kamu kuat, semakin kamu kuat itu mereka semakin penasaran ya untuk menguji coba kamu, untuk ngetes kamu, bahkan ada yang masih berhasrat untuk mengalahkan dirimu. Kayak gitu ya guys ya. Oke, next. Kenapa kamu selalu dikejar-kejar oleh mereka hingga detik ini? Karena apapun yang mereka lakukan terhadap dirimu ya, mereka ngerjain kamu, mereka mensabotase kerjaan kamu, mereka mencoba untuk mengganggu atau mengusik kehidupan kamu, itu kamu tetap fine-fine aja. Bahkan ada juga yang sampai bermain black magic ya, macam santet pelet, sihir, dan sebagainya gitu loh guys ya. Tetap aja kamu dan kehidupan kamu itu fine-fine aja, baik-baik saja, no problem, gak ada masalah. Kamu tetap sehat, kamu tetap fit ya. Bahkan di sini kamu terlihat makin hari makin berjaya. Ada di antara kamu yang makin dijolimin sama mereka atau makin diserang sama mereka, kamu malah mampu survive, membuat pertahanan yang kuat dan mengalahkan mereka ya. Justru di antara kamu ada yang ketawa melihat kocaknya kelakuan mereka ya guys ya. Mereka sampai minta bantuan ke sana kemari untuk melawan kamu, bahkan minta bantuan dukun sekalipun ya. Dukun satu nggak mempan ya, ditambah lagi dukun 2 dan 3. Sesama dukun itu bekerja sama ya, sesama orang magic, karena saking strongnya kamu ya, pertahanan kamu, proteksi kamu itu kuat banget ya, perlindungan kamu, pagar kamu, tameng kamu itu kuat gitu loh guys ya. Nggak ada satu pun di antara mereka yang mampu menembus bahkan mengalahkan dirimu ya. Itu kenapa ya mereka hingga detik ini jadi masih mengejar-ngejar kamu, karena mereka nggak mampu mengalahkan dirimu, say. Ya, oke. And di sini, ya, kenapa lagi, ya, kamu tuh dikejar-kejar sama mereka? Karena mereka nggak bisa menggagalkan semua rencana atau pekerjaan atau usaha yang sedang kamu kerjakan atau sedang kamu usahakan ya guys ya. Di sini terlihat ya, apapun usaha-usaha mereka untuk ngerjain kamu, untuk mengganggu atau mengusik kehidupan kamu, itu semuanya gagal. Justru keinginan mereka untuk menggagalkan usaha atau kerjaan kamu itu malah berbalik arah, malah apa yang mereka usahakan untuk ngerjain kamu itu yang malah gagal gitu loh guys ya. Bukan kerjaan kamu yang gagal, kerjaan kamu mah lancar ya. Usaha-usaha kamu, kerjaan-kerjaan kamu itu tetap lancar, mengalir ya, fine-fine aja ya, nggak ada masalah, everything is okay, beres ya guys ya. Justru mereka yang mengerjain kamu, berusaha untuk memporak-porandakan kehidupan kamu, berusaha untuk menjatuhkan, bahkan membuat apa yang kamu usahakan ini gagal ya. Itu nggak berhasil, itu nggak kejadian gitu loh guys ya. Itu hanya sebatas angan-angan mereka semata. Mereka halu ya, halu dengan keinginan mereka untuk menjatuhkan kamu.
Ya, ternyata bukan kamu yang gagal, tapi usaha jahat mereka yang gagal terhadap dirimu. Dan itu yang membuat mereka makin penasaran sama kamu dan mereka jadi malah mengejar-ngejar kamu hingga detik ini, berusaha untuk mengganggu kamu ya, berusaha untuk mengusik ketenangan hidup kamu. Karena sampai detik ini mereka tidak mampu mengalahkan dirimu, guys. Lalu di sini kenapa kamu selalu dikejar-kejar oleh mereka hingga detik ini ya? Ada di antara kamu ini yang sepertinya lagi dihampiri oleh rezeki yang bagus ya guys ya. Semacam kayak ada keberuntungan dari segi finansial atau ekonomi ya. Ini beberapa di antara kamu aja, tidak semua sih ya guys ya. Yang mana secara material ini ada peningkatan ya. Secara pentacles keuangan ada peningkatan ya. Nah, mereka-mereka yang toxic, yang manipulatif, yang hobi memanfaatkan dan mencari keuntungan ya, ini melihat kamu yang banyak duit atau mendapatkan rezeki yang banyak ya, ini mulai mengejar-ngejar kamu ya guys ya, karena mereka pengen kecipratan gitu loh guys ya, pengen kayak mendapatkan pentacles yang kamu miliki, entah bagaimana caranya gitu loh guys ya, mereka menginginkan itu ya, entah mereka berusaha untuk memanipulasi kamu atau berusaha untuk baik-baikin kamu agar bisa dimanfaatkan atau dikeruk keuntungannya atau bisa diporotin ya dengan rayuan atau gombalan maut mereka gitu loh guys ya. Dengan berbagai macam cara orang-orang ini sepertinya kayak lagi mengincar pentacles kamu ya guys ya, keuangan kamu. Itu kenapa kamu selalu dikejar-kejar oleh mereka ya, karena mereka kayaknya ngiler nih ya, melihat kamu yang banyak rezeki ya, mereka ingin mendapatkan rezeki yang kamu miliki. Nah seperti itu ya guys ya, mereka ingin kebagian gitu loh guys ya, padahal mereka nggak punya andil dan bahkan nggak punya hak gitu loh guys ya, mereka bukan family members ya, mereka mungkin hanya sebatas tetangga atau hanya sebatas teman biasa gitu ya, tapi mereka kayak pengen mengambil hak orang kayak gitu ya guys ya, dengan cara-cara yang licik dan picik. Itu kenapa ya, jadi kamu dikejar-kejar oleh orang-orang karena kamu memiliki pentacles yang banyak atau berkecukupan atau kamu subur secara keuangan materi gitu loh guys ya, dan itu membuat orang berhasrat untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari milikmu yang berupa pentacles atau keuangan dengan berbagai macam cara apapun, termasuk dengan cara-cara yang manipulatif ya, pinjam, ngutang ya, kemudian dikasih embel-embel gitu ya guys ya. Kalau misalnya kamu mau pinjemin uang misalnya ya 10 jeti, itu nanti akan dikasih 20 jeti, jadinya 30 jeti. Kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak di apa ya? Kayak di pancing-pancing kamu gitu ya, biar kamu tuh ngasih uangnya padahal nggak bakalan bayar kayak gitu ya guys ya, mau tipu-tipu gitu ya. Tuh orang-orang yang manipulatif tuh otaknya ya selalu saja pengen cari keuntungan ya dari hasil jerih payah orang lain. Nah seperti itu. Oke, kemudian kenapa kamu selalu dikejar-kejar oleh mereka hingga detik ini ya, karena kamu punya banyak hal atau sesuatu atau koleksi yang berharga atau memiliki value ya di dalam kehidupanmu ya guys ya, entah ini barang berbentuk benda ya atau aset ya, atau kamu punya semacam kayak simpenan ya berbentuk pentacles kah, atau berbentuk perhiasan kah, atau berbentuk emas batangan kah, yang mana ini membuat orang-orang kayak ingin mendapatkannya juga gitu loh guys ya. Makanya di sini aku ngerasa ya, kalau di antara kamu ini ya, di lingkungan kamu itu loh ya, di circle kamu tepatnya, entah itu di komunitas ya atau di tempat di mana kamu stay saat ini, itu ada orang-orang yang manipulatif ya, energi manipulasinya tuh kuat banget. Nggak bisa ngelihat orang itu berada, beruang ya, kaya, berduit ya, punya pentacles yang banyak, itu selalu kamu jadi incaran mereka. Dan kamu dikejar-kejar, kemana-mana kamu diikutin gitu loh guys ya. Dan mereka suka sekali melancarkan aksinya dengan rangkaian kata-kata yang memukau ya, dengan melontarkan puja-puji ya, memuji kamu setinggi langit gitu loh guys ya. Tapi hati-hati, mereka sewaktu-waktu bisa menghempaskan kamu jatuh ke bawah ya. Kemudian di sini mereka juga berkata-kata tuh sangat manis ya, mengeluarkan
perangkap terbaiknya untuk ngejebak kamu, ya, untuk bisa memanipulasi kamu, ya, agar kamu ini terjebak, ya, tertipu oleh dirinya. Maksudnya kayak gitu loh guys ya. Karena mereka ada yang diincar nih ya guys ya. Mereka mengincar sesuatu yang berharga yang kamu miliki. Entah itu aset atau berupa barang yang memiliki value atau bernilai tinggi ya, memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi kamu di sini mesti lebih aware atau lebih peka ya guys ya dengan niatan orang yang datang ke kamu ya. Jangan terkecoh dengan kata-kata yang manis ya atau rayuan, jangan sampai terbuai ya guys ya dengan gombalan mautnya mereka ya. Terlepas apapun gender mereka ya. Mereka nih pandai sekali ya untuk tipu-tipu ya guys ya, memanipulasi orang ya. So you must be careful ya guys ya. Dan di sini mereka pun melihat kamu adalah sosok yang independen ya guys ya. Yang mana kamu mampu berpijak di kaki sendiri. Ada di antara mereka yang merasa, sorry to say, terhina dengan tindakan kamu ya, dengan aksi kamu yang terlihat terlalu mandiri atau independen, sehingga mereka ini merasa nggak dihargai gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka selalu ngejar-ngejar kamu, karena mereka pengen kamu tahu keberadaan atau eksistensinya mereka, agar kamu ini bisa bergantung sama mereka, agar kamu bisa minta bantuan sama mereka. Mereka adalah orang-orang yang sepertinya ini ada yang berjiwa narsistik ya guys ya, dimana mereka pengen kamu itu mengakui keberadaan mereka dan bahkan ketergantungan dengan mereka, sehingga mereka bisa mengontrol atau mengendalikan dirimu bahkan kehidupanmu ya. You must be careful to face this person ya guys ya. Orang ini adalah sosok yang controller. Di antara mereka ada beberapa yang controller ya guys ya. Mana perilakunya ini selalu mendominasi di setiap waktu atau di setiap kesempatan yang ada. Dia selalu mendominasi ya guys ya. Karena dia ingin menunjukkan eksistensinya di hadapan kamu, agar kamu itu menghargai dirinya. Bahkan kalau bisa kamu ketergantungan sama dirinya. Karena dia greget juga ngelihat kamu ini terlalu independen atau mandiri kayak gitu loh guys ya. Ini bagi dia atau mereka yang narsistik ya. Melihat orang mandiri dia nggak suka ya. Kalau melihat orang nggak bisa apa-apa bahkan ketergantungan, dia senang karena dia adalah tipe yang mendominasi dalam segala hal ya. Sebab orang narsistik selalu menganggap dirinya itu hebat, berpower dan super gitu loh guys ya. Ketika mereka tidak diandalkan, ketika mereka kehilangan kontrol atau kendali ya atas diri seseorang, mereka merasa menjadi nggak berharga gitu loh guys ya. Kalau orang nggak minta bantuan sama mereka atau ketergantungan terhadap mereka, mereka merasa rendah diri seperti itu ya. Oke, and next di sini kenapa kamu selalu dikejar-kejar oleh mereka? Karena kamu di sini terlihat berubah ya terhadap mereka, orang-orang toksik ini. Dikonfirmasi oleh the dad ya guys ya. Kamu tuh kayaknya udah nggak seperti dulu lagi ya. Yang mana mungkin saja kamu dulu masih baik sama mereka atau masih memiliki hubungan yang baik, masih terkoneksi, masih berinteraksi. Sekarang udah jarang. Dulu intens interaksinya, sekarang udah tidak lagi ya. Jarang sekali kamu berinteraksi dengan mereka setelah kamu tahu ya bahwa mereka tuh toksik ya, karena kamu membatasi diri dan membatasi interaksi dengan mereka. Itu kenapa mereka ngejar-ngejar kamu hingga detik ini, karena mereka pengen tahu alasan kamu itu jaga jarak dengan mereka apa. Kenapa kamu menjauh? Kenapa kamu menghindar? Mereka tuh pengen tahu loh guys ya, apa yang menyebabkan kamu menjauh dari mereka ya. Makanya kamu hingga detik ini dikejar-kejar karena mereka pengen tahu alasannya gitu loh guys ya. And the last one ya, kenapa kamu selalu dikejar-kejar oleh mereka? Itu karena kamu jarang berkomunikasi dengan mereka. Bahkan ada yang tidak mau lagi berkomunikasi dengan mereka. Kamu kayak udah set boundaries gitu loh guys ya, jaga jarak ya. Jadi itu membuat kamu tidak ada hasrat, tidak ada keinginan untuk berkomunikasi lagi dengan mereka. Ya buat apa gitu loh guys ya, mereka semua palsu, mereka semua fake ya. Orang-orang toksik ini hanya berdrama atau bersandiwara di depan kamu bertopeng, ya buat apa, percuma kamu berkomunikasi. Sementara kamu kalau berbicara tuh apa adanya, tulus dari hati gitu loh guys ya. Kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik yang banyak gaya, banyak topeng, banyak drama ya, itu nggak nyambung gitu loh guys ya. Jadi kamu di sini lebih memilih untuk membatasi komunikasi ya, jaga jarak ya, agar kamu tidak
terkoneksi dan tidak berkomunikasi dengan mereka, karena itu percuma saja ya guys ya. Sebab yang mereka sampaikan itu semua adalah kebohongan atau hal-hal yang mereka rekayasa sendiri gitu ya guys ya. Karena mereka di sini banyak berdrama atau bersandiwara. Itu kenapa ya mereka jadi mengejar-ngejar kamu ya. Karena kamu di sini kayaknya sudah membatasi komunikasi dengan diri mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Scorpio and Leo. Oke, ini ajari dengan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Di sini ada flower of forget me nots, eternal memories. The best things in life are the people you've loved, the places you've seen, and the memories you've made along the way. Oke, di sini pesannya buat kamu. Kamu perlu mengingat hal-hal yang baik-baik saja di dalam kehidupanmu ya guys ya. Jangan terlalu mengingat hal-hal yang tidak baik atau menyakitkan di masa lalu ya, atau saat ini ya. Mungkin ada gambaran atau potret-potret kelakuan-kelakuan orang toksik yang tidak baik sama kamu atau memperlakukan kamu dengan buruk. Kamu tidak perlu mengingat hal itu. Kamu perlu mengingat hal-hal yang baik agar pikiran kamu itu tetap jernih, tetap positif ya, dan mood kamu atau suasana hati kamu tetap terjaga ya. Karena potret atau gambaran dari kelakuan-kelakuan orang toksik ini energi negatifnya tuh sangat kuat ya guys ya, sehingga itu mampu mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang. Jadi sebaiknya di sini pesannya buat kamu, jangan terlalu mengingat hal-hal yang menyakitkan atau hal-hal yang membuat kamu merasa terpuruk atau merasa buruk atau merasa sedih ya guys ya. Karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi dirimu, kesehatan mentalmu, dan kondisi kehidupanmu ya. Kamu perlu lebih menjaga diri sendiri ya guys ya. Merawat diri, memberikan treatment terbaik untuk dirimu sendiri ya. Dan mengingat hal-hal yang baik ya guys ya. Penting sekali untuk kamu menjaga pikiran dan perasaanmu agar keduanya bisa sama-sama berjalan selaras ya, tidak bertentangan ya guys ya. Pikiran mau ke sini, hati mau ke sana gitu ya. Pikiran lain, hati lain. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau bisa selaraskan keduanya agar kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih menenangkan dan lebih baik dari sebelumnya ya guys ya. Kamu sangat membutuhkan yang namanya ketenangan, jauh dari hingar-bingar, keributan, dan konflik dengan orang-orang toksik. Percuma saja ya kamu mengingat hal-hal yang sudah terjadi ya guys ya. Hal-hal yang sudah terjadi itu tidak bisa lagi dikembalikan ya. Entah itu suatu kesalahan atau sesuatu yang tidak mengenakan yang terjadi, biarlah sudah terjadi ya guys ya. Ambillah pembelajarannya apa agar kedepannya itu kamu bisa lebih baik lagi gitu loh guys ya. Kedepannya kamu bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Belajarlah dari pengalamanmu di masa lalu. Biarlah hal-hal yang telah berlalu itu menjadi memori atau kenangan untuk dirimu ya. Jadi banyaklah mengingat hal-hal yang baik ya, seperti prestasimu, pencapaianmu ya, orang-orang yang support ke kamu ya, hal-hal yang pernah kamu raih atau yang pernah kamu capai dalam kehidupanmu ya. Kamu perlu mengapresiasi dirimu sendiri dan menghargai dirimu sendiri dengan mengingat kebaikan-kebaikan tentang dirimu sendiri, kehidupanmu sendiri, dan orang-orang terkasih yang ada di sekitarmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much.
Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rachki Marita Motivator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya!